Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Selamat mendengarkan. Selamat bergabung di Inspirasi dalam 25 menit. Saat ini kita syukuri perkembangan dalam hal COVID-19. Setidaknya sudah masif diberitakan bahwa tingkat pertumbuhan atau tingkat kesehatan mengalami pertumbuhan, bahkan meningkat. Namun demikian, kita belum keluar dari keadaan PSBB yang saat ini disebut PPKM. Tentu kita butuh info terpercaya dan terkini mengenai apa yang harus dilakukan, karena banyak di antara kita adalah awam dalam hal ini. Untuk pembahasan vaksin COVID-19 at 2021, kita telah terhubung secara online dengan narasumber yang sangat kompeten, seorang dokter anak Tuhan yang pernah melayani di Bandung, di Maluku, dan saat ini di Cianjur, Jawa Barat. Dengan hormat saya perkenalkan kepada Sobat Maestro sekalian, Bapak Dr. Yan Ishak Ferdinandus, SPN Spesialis Neurologi. Halo. Apa kabar Pak Dr. Yan? Baik. Sehat-sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Amin. Sekarang berada di mana? Di Maluku, di Bandung, atau di... Oh, sementara sekarang posisi terakhir di tugasnya di Cianjur, Rumah Sakit Pagelaran. Cianjur ya? Iya, ini setelah di Bandung beberapa lama, kemudian di Maluku berapa tahun itu waktu itu? Untuk di Maluku sendiri saya 14 tahun. Wow, luar biasa ya. Dan sekarang berada di alam Jawa Barat yang sangat sejuk. Nah, ya, begitu. Pak Dokter Yani, bagaimana aktivitas saat ini di masa PPKM, di masa yang sangat-sangat terbatas saat ini sebagai seorang dokter? Bagaimana? Ini kalau misalnya menyangkut kegiatan, semuanya terbatas. Ada pembatasan. Iya. Dari segi pelayanan juga terbatas untuk melayani, dan segi aktivitas sebenarnya masih padat juga. Kebetulan saya juga dipercayakan sebagai ketua tim gugus internal untuk RSUD Pagelaran di Iya. Jadi sebagian besar juga menangani pasien-pasien COVID. Tetapi kalau layanan pasien kan tidak terbatas ya, tetap terbuka ya? Tetap terbuka untuk pelayanan umum, tetap terbuka. Dan apabila mencurigakan, kita melakukan rapid test, dan sekarang juga sudah swab antigen. Iya. Nah Pak Dokter, kita akan masuki percakapan yang jauh dari maksud menggurui. Ini hanya sekedar memberi inspirasi agar hidup lebih berguna dan bermakna. Dan Sobat Maestro yang kebanyakan awam dalam hal COVID dan dalam hal vaksin juga bisa memperoleh informasi yang sangat-sangat berguna. Nah Pak Dokter, kita kan sudah tahu bahwa sudah 1 tahun kita bergumul dengan COVID-19 ini. Bukan hanya cabin fever ya, tapi orang sudah mulai apatis ini. Bahkan cenderung bosan mendengar pemberitaan yang sepertinya memonopoli semua media. Dengar radio, COVID. Nonton televisi, COVID. Baca koran, COVID. Nah, sebenarnya bagaimana keadaannya saat ini Pak Dokter? Iya, kalau bicara tentang cabin fever ini, memang orang yang sering beraktivitas tiba-tiba harus dirumahkan karena work from home dan pembatasan sosial berskala besar, media dan sedang dan kecil. Nah sekarang tiba-tiba harus diam di rumah terus, dan kalau misalnya kegiatan itu berlangsung terus, orang tuh akan mulai stres, kadang-kadang depresi. Cabin fever ini sebenarnya masih bisa dihindarkan dengan aktivitas yang di rumah. Misalkan jadwal yang tadi harusnya dia bangun pagi, kerja sampai pulang di rumah, ada aktivitas itu sebenarnya bisa dilakukan di rumah. Pertama bangun pagi seperti biasa, mandi supaya otak itu bisa berfungsi lagi, badan segar lagi.
dan kembali beraktivitas walaupun di rumah. Kalau sudah mulai muncul gejala bosan atau apa, ada sosial media yang kita harus pakai juga, seperti menghubungi teman, bisa Zoom, meeting. Pokoknya jangan diam ya. Jangan diam. Kalau diam nanti tahapan pertama mulai pikiran, stres dengan depresi dengan gejala psikotik dengan mulai tentang suicide sampai akhirnya gejala yang sangat fatal yang kita harus hindari, yaitu bunuh diri. Wah, itu bukan sesuatu yang tidak ada di dalam tahapan ya. Ada orang yang bisa ekstrim ke sana ya. Bisa, karena dia sudah mulai, pertama ekonominya sudah berkurang, sudah mulai stres dan depresi. Kok penghasilan saya begini-begini saja, sedangkan kehidupan saya butuh modal yang cukup untuk keluarga dan lain sebagainya. Iya. Oleh karena itu Sobat Maestro sekalian, harus beraktivitas apapun. Nah, Pak Dokter, saat ini kan orang sudah mulai beraktivitas secara normal ini ya. Normal sih tidak, tapi sudah mulai beraktivitas, baik di kantor, di rumah ibadah, maupun di komersial area. Silakan Pak Dokter memberi edukasi singkat mengenai bagaimana sebenarnya cara COVID-19 itu menyebar, agar kita paham tindakan cegah tangkalnya. Silakan Pak Dokter. Kalau bicara tentang COVID-19 atau SARS-CoV-2, ini menyebarnya secara droplet. Jadi ada percikan melalui bersin, batuk, atau kadangkala dalam ruangan yang tertutup dengan AC dan ventilasi yang kurang. Nah, itu bisa untuk menyebar sampai 2-3 meter tergantung situasi ruangan. Oleh karena itu sangat dianjurkan sekali. Sekarang kemarin kita bicara tentang 3M. Iya. Yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Sekarang nih ada 5M jadinya. Betul. 5M ini memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, sama tambahan 2 lagi itu membatasi mobilitas, sama menjauhi kerumunan. Kalau sekarang ini diharapkan bahwa sistem imun kita sudah bisa meng-cover untuk pembentukan antibodi. Ada herd immunity. Memang tujuannya ke sana untuk ada antisipasi dari diri sendiri untuk menjaga terhadap COVID. Memakai masker itu sudah setidaknya mengurangi sekali tuh. Iya. Jadi kalau kita terapkan 5M ini secara benar, sering mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, terus menjauhi kerumunan, itu sudah mengurangi sekali dari yang kemungkinan ya penyebaran. Kemungkinan penyebarannya. Nah, bagaimana Pak Dokter? Kalau di rumah kan apakah kita harus buka pintu, buka jendela atau bagaimana? Ini sekarang ada klaster baru, namanya klaster keluarga. Iya. Nah, di keluarga ini yang apabila satu anggota keluarga kena, diharapkan anggota yang lain jangan sampai kena. Iya. Istilah kasarnya kalau misalnya kita jangan sampai terpapar. Apabila kita terpapar, jangan sampai sakit. Kalaupun sampai sakit, jangan sampai sakit berat. Begitu. Makanya ada gejala COVID yang tidak bergejala, yang sudah terinfeksi, terkonfirmasi dia positif COVID waktu lakukan swab PCR, tapi dia tidak bergejala. Nah, itu yang dibilang terpapar tapi tidak sakit. Jadi kita usahakan dari yang tahap awal, kalau bisa jangan sampai terpapar dengan cara 5M tadi. Iya. Kemudian apabila terpapar, jangan sampai sakit dengan cara meningkatkan imunitas sistem imun. Kalaupun sakit, jangan sampai sakit berat. Sudah mulai ada gejala sedikit, misalkan penciumannya berkurang, dari hiponosmia sampai anosmia, itu namanya. Kemudian sampai ada gejala sesak, batuk, itu segera. Jadi menghindari sakit berat, karena COVID ini cepat sekali perkembangannya. Dalam waktu kurang dari 24 jam bisa menyebabkan fatal. Kemudian apabila di rumah ventilasi yang cukup, itu sudah bagus. Jadi membuka jendela, sirkulasi udara yang dalam itu bagus, itu sudah mengurangi. Mengurangi itu bukan berarti meniadakan ya, hanya mengurangi lah soalnya ya. Ya,
Tujuan kita memang meniadakan. Iya. Nah, Pak Dokter, kita sekarang kan topiknya vaksin ya. Masyarakat sudah mulai diberi vaksin. Sebenarnya bagaimana cara vaksin itu bekerja dalam tubuh manusia? Ada macam-macam reaksi orang awam ini. Ada yang langsung tidur, ada yang langsung makan. Kalau menurut program pemerintah untuk vaksin, sebenarnya vaksin itu untuk membuat kita siap terhadap SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 ini, COVID-19, untuk masuk ke dalam tubuh dan sudah ada pembentukan antibodi. Nah, ada jenis-jenis vaksin yang bekerja sesuai dengan masing-masing cara kerjanya. Ada misalkan dari Oxford, AstraZeneca. Iya. Itu dia bikin sedemikian rupa supaya bisa mengcopy dan dia memicu respon imun dari tubuh untuk menangkal SARS-CoV-2. Yeah. Ada misalkan dari Sinopharm, itu dari China National Pharmaceutical Group Corporation. Itu mereka bikin yang sejenis tapi beda tempat. Jadi ada yang bikin dari bahan sintesis yang mudah dibuat, itu diambil plasmanya untuk menjadi antibodi. Nah, jadi ada banyak macam vaksin dengan harga yang berbeda tergantung sintesis atau bukan. Ada yang bikin mRNA untuk modifikasi virusnya diambil dari protein, ada yang dari glikoproteinnya sendiri. Jadi ada di kita yang direncanakan tuh ada dari Oxford, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Sinovac yang kita pakai sekarang ini. Ada Novavax, ada dari Bio Farma sendiri dari kita. Ada banyak merek itu ya? Iya, ada banyak merek. Nah, ini dia. Kalau kita kan vaksin 2 tahap ya? Iya. Kalau tahap 1 pakai merek A, tahap 2 bagaimana? Apakah bebas merek B, C, D, E, F, G atau harus merek A? Diharapkan untuk yang sama. Oh, jadi sama ya? Vaksin yang sama. Misalkan kita kemarin pakai Sinovac, itu dalam jangka waktu 14 hari, kemudian diberikan vaksin kedua. Sinovac juga? Kalau Sinovac juga. Banyak orang yang sudah vaksin terus merasa bahwa dirinya sudah kebal terhadap ini. Padahal itu belum. Setelah waktu vaksin pertama, dia butuh waktu untuk pembentukan antibodi dan memicu respon tubuh untuk imunitasnya lebih meningkat. Iya. Pada saat vaksin kedua, diharapkan yang kemarin sudah mulai terbentuk itu mulai digenjot supaya dia bisa lebih matang untuk siap menerima kalau misalnya ada virus SARS-CoV-2 yang masuk ke dalam tubuh. Begitu. Jadi dalam waktu pembentukan itu seseorang masih bisa kena COVID. Gitu. Nah, ini yang banyak banyak orang belum paham ini. Banyak orang yang belum paham. Iya. Karena mereka pikir sudah vaksin, tubuh sudah langsung siap. Aman sudah. Iya, padahal ada respon tubuh untuk membentuk antibodi. Makanya dibutuhkan waktu lebih dari 28 hari. 14 hari pertama memicu dan mengaktifasi. Gitu. Jadi 28 hari diharapkan bahwa tubuh sudah siap full dengan senjatanya untuk menghadapi SARS-CoV-2. Nah, dalam 28 hari yang kedua itu sebaiknya bagaimana aktivitas pribadi orang itu? Normal saja? Seperti biasa saja, tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada reaksi alergi setelah vaksinasi, kita sebut itu KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Oh iya. Ada yang reaksi ringan sampai shock anafilaktik dan reaksi yang sangat berat, bahkan sampai bisa memicu kematian. Tapi yang kita hadapi sekarang ini sangat aman. Jadi sudah melalui uji, sudah mulai sampai pemerintah sudah kasih legalitas dan bahwa vaksin ini aman, berarti kita percayakan aja sama pemerintah bahwa itu aman. Iya. Pak Dokter, awalnya kan kita mendengar bahwa vaksin ini diberitakan belum untuk kaum lansia. Tetapi dalam prakteknya sekarang ini justru prioritasnya kaum lanjut usia.
Nah, sebenarnya apakah ada batasan usia untuk penerima vaksin ini, Pak Dokter? Ya, ini pertanyaan juga yang sangat bagus juga nih. Karena sebenarnya nggak ada batas waktu, Batas seseorang usia. itu batas usia untuk seseorang menerima vaksin atau tidak. Sangat aman bila orang tua ini yang diberi vaksin, karena orang tua ini rentan. Iya. Jadi alangkah baiknya tadinya nanti dulu. Setelah dilakukan penelitian di China dan di Brasil dari 400 orang, ternyata dari CoronaVac ini untuk orang tua sangat aman sekali dengan gejala kipi yang minimal sekali. Kalau buat di bawah 17 tahun gimana, Pak Dokter? Untuk yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa, tidak ya? ada masalah. Tidak Anak-anak masalah. kan anak-anak mau sekolah sekarang ini. Itu tidak ada masalah. Karena vaksin ini cuma untuk menangkal SARS-CoV-2. Iya. Nah, Pak Dokter, ini sekedar ingin tahu saja ini. Kalau di kota kan akses transportasi kan bagus ya. Jadi vaksin itu dibawa dengan sangat baik dari bandara sampai di rumah sakit. Orang yakin kalau distribusi vaksin aman kalau di kota. Nah, bagaimana kalau di daerah terpencil yang distribusinya tuh pakai ojek, angkutan seadanya, pakai perahu, di Piru sana, di Sulawesi, di Kalimantan, di pedalaman, kan itu angkutannya sederhana, goncangannya kan tidak bisa dihindari. Apakah kualitas vaksinnya masih sama? Iya, ini kadangkala orang berpikir bahwa makin jarak jauh, makin terpencil, kualitas vaksin akan menurun. Iya. Sebenarnya kalau dari cara transportasi itu sudah disiapkan ada cool box atau media pembawa vaksin itu. Jadi selama media itu masih bagus, diharapkan vaksinnya juga masih bagus. Oh, jadi tergantung kualitas medianya ya? Iya, kualitas media pengantarnya. Bukan transportasinya ya? Ya, kalau misalnya ada goncangan di dalam itu sudah vakum, sudah sebelum disuntik kita sedot dulu. Itu tidak masalah untuk jadi transportasi. Kalau misalnya semakin jauh atau semakin di pedalaman, takut kualitas vaksinnya menurun, diharapkan tidak. Karena pemerintah sudah memikirkan caranya bagaimana. Iya. Begitu. Ya, Pak Dokter. Ini kan ada vaksin tahap 1, ada vaksin tahap 2. Nah, apakah ada tahap berikutnya lagi? Iya, vaksin. Di mana-mana kalau bicara vaksin itu diharapkan tubuh sudah siap menerima. Nah, kalau kita bicara vaksin pertama, vaksin kedua, ada yang namanya juga penyintas. Penyintas itu orang yang sudah pernah kena COVID dan mereka sudah ada antibodi untuk melawan SARS-CoV-2 ini. Nah, tapi mereka sekarang disarankan untuk vaksin juga setelah 3 minggu atau 6 minggu. Itu tergantung dari penyakit yang dideritanya kemarin, dampak terhadap COVID-nya itu bagi tubuhnya ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita vaksin pertama, vaksin kedua untuk titrasi dan semuanya, dan sudah ternyata terbentuk antibodi, itu lama-kelamaan akan menurun. Sekarang ini yang penting dalam pemutus mata rantai, karena diharapkan 14 hari setelah kena itu COVID itu sudah habis, lenyap lah. Atau berkurang sekali. Jadi kita selama semua sudah dapat vaksin dan diharapkan waktu batas 6 bulan itu kita nggak usah booster lagi karena COVID-nya sudah nggak ada gitu. Kayak di Melbourne, di Australia, semua sudah lepas masker kan. Jalan ke mall, kemana-mana, ke ini semua sudah bebas. Nah, itu yang kita rindukan di Indonesia sekarang ini, di Bandung khususnya. Tujuannya itu setelah pemberian pertama vaksin, tujuan kedua vaksin, diharapkan kita tidak mengulangi lagi nanti. Karena sudah keburu habis duluan. Iya.
Dan kalau misalnya pandemi ini masih lama, terpaksa kita harus booster lagi nanti. Berarti Begitu. yang saat ini yang paling penting adalah lalui dulu tahap 1, lalui dulu vaksin tahap 2. Yang selanjutnya nanti kita siapkan secara pribadi ya Pak Dokter ya. Dan yang paling penting sekarang ini kita sudah pola hidup sehat, sudah pola pakai masker, teruskan cuci tangan, teruskan itu ya Pak Dokter ya. Teruskan. Iya. Jadi dengan harapan bahwa semua masyarakat Indonesia kalau sudah divaksin diharapkan akan terbentuk antibodi dan secara langsung virus corona itu penyebarannya sudah berkurang dan diharapkan tidak ada lagi dan kita bebas lepas masker seperti yang di Melbourne Australia. Begitu. Iya Pak Dokter, ini senang sekali berbincang-bincang tentang kesehatan dan pada akhirnya mengenai imun tubuh seperti yang Pak Dokter singgung tadi, itu kan sangat dipengaruhi oleh gaya hidup masing-masing ya. Nah, mohon saran Pak Dokter mengenai gaya hidup yang baik di masa pandemik saat ini. Ini khususnya mau didengarkan oleh baik orang lansia maupun anak-anak muda. Silakan. Ya, untuk meningkatkan sistem imun, kita harus makan makanan yang bergizi. Jangan kuantitas, tapi kualitas dari nilai makanan itu yang kita makan. Orang Indonesia kan belum makan nasi, belum makan katanya. Makan nasi pun juga harus nambah. Iya, jadi kalau bisa olahraga pagi, seperti aktivitas biasa aja. Kalau mau berangkat ke sekolah, sekarang sekolah harus di rumah. Bangun pagi-pagi mandi, terus badan sudah mulai segar, sistem imun diharapkan mulai meningkat, makan makanan bergizi dengan nilai gizinya yang cukup, kemudian buah-buahan, aktivitas olahraga seperti biasa, tidur yang cukup. Karena tidur ini juga mempengaruhi, sebagian besar yang kena juga karena gara-gara kurang tidur. Jadi tidur yang cukup, bukan terbanyak yang tidur, tapi tidur yang cukup, aktivitas yang cukup, olahraga yang teratur, sudah bisa untuk menaikkan sistem tubuh. Minumlah vitamin, karena vitamin itu tidak dihasilkan dari tubuh, jadi kadang-kadang harus diasupkan dari luar. Kalau misalnya kita makan sehari-hari nilai vitaminnya kurang, diharapkan dari suplemen yang kita minum vitamin setiap hari itu diharapkan untuk naik. Jadi antioksidan yang banyak. Sekarang sudah banyak bisa cari di media-media sosial makan apa saja yang untuk meningkatkan sistem imun. Iya. Tidak apa-apa, silakan. Nah, Pak Dokter, kita akan berada di penghujung pertemuan ini. Nah, silakan Pak Dokter kasih inspiratif closing statement untuk menyemangati, membuat Sobat Maestro pendengar radio ini tetap semangat, tetapi juga tetap waspada dan terus saling mengingatkan mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Silakan Pak Dokter. Oh ya, terima kasih. Kita sekarang dalam masa-masa vaksinasi. Untuk vaksin pertama, vaksin kedua, ikutinlah anjuran pemerintah untuk vaksin. Jangan takut, karena kalau misalnya kita nggak vaksin, sama saja dengan kita memberikan satu peluang bahwa diri kita bisa menjadi media untuk transfer COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini ke orang lain. Kalau kita sayang keluarga, kalau kita sayang masyarakat atau lingkungan kita, mulailah start dengan vaksin. Dengan setelah vaksin, untuk sementara jangan merasa bahwa diri kita sudah aman. Tetap melakukan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Itu mungkin tetap semangat, tetap bekerja di rumah. Kalau misalnya sudah bisa untuk beraktivitas di luar, pakailah masker. Protokol kesehatan 5M tadi, walaupun ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, bukan berarti kegiatan masyarakat itu hilang sama sekali. Iya. Boleh kegiatan masyarakat tapi dibatasin, karena itu sudah diberlakukan, jadi PPKM. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter ya. Salam sehat. Salam sehat. Tuhan berkati. Amin.
Demikian bincang-bincang inspiratif dengan Bapak Dr. Yan Ishak Ferdinandus, SPN, spesialis neurologi. Semoga topik vaksin COVID-19 at 2021 ini memberikan inspirasi hidup sehat, berguna dan bermakna bagi pendengar sekalian. Selamat membangun budaya hidup sehat di keluarga masing-masing. Dan untuk saat ini, ayo mari kita ikuti program vaksin baik tahap 1 maupun tahap 2. Jika Sobat Maestro sekalian ingin mendapatkan informasi lebih tentang topik ini, silakan menghubungi kami di Radio Maestro. Salam sukses, sehat. Saya Ronald Kumawal di Bandung. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumawal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda.